Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar alladzi khalaqas syamsa wal qamar yukawwirun nahar 'ala al-layli wa yukawwirun nahar ila Allahi wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Fa ya ikhwanul muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, zat pencipta manusia sekaligus segenap isinya sejagat raya ini, mengatur kehidupan sehingga penuh dengan keteraturan makhluk, khususnya manusia yang hidup di muka bumi Allah ini. Zat yang memberikan nikmat dan karunia kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan orang-orang yang tekun dan teguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah maupun sunnah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui lima Jumat yang berbahagia ini, kami mengajak marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalul awamirillahi wa jatinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, apabila kedua hal ini kita lakukan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi cita dan dambaan kita, yaitu menambahkan hidup yang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat akan kita capai. Amin Allahumma amin. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Sayyidul Ayyam, Jumat tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2024 Miladiah. Kami akan mencoba mendengarkan tauhid Jumat dengan judul dua perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kondisi akhir zaman memang banyak terjadi yang namanya fitnah di tengah-tengah umat, khususnya umat Islam. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada dua macam fitnah yang banyak menimpa umat manusia di akhir zaman. Pertama, yang namanya fitnah subhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, fitnah subhat artinya samar, kabur atau tidak jelas. Sehingga fitnah subhat adalah ketidakjelasan di dalam memandang suatu kebenaran dalam kehidupan, di mana kebenaran dianggap batil, sedangkan kebatilan dianggap benar oleh orang-orang di akhir zaman ini. Hadirin, apabila fitnah ini menimpa hati seseorang, maka akan merusak
ilmu dan keyakinan orang tersebut di dalam tantanannya hidup sehari-hari di muka bumi ini, sehingga perkara yang ma'ruf menjadi samar. Orang yang terkena fitnah ini tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang namanya kemungkaran di dalam kehidupannya. Bahkan kemungkinan hadirin penyakit ini dapat menguasai sampai taraf keyakinan perkara yang ma'ruf menjadi mungkar, perkara yang mungkar menjadi ma'ruf, sunnah menjadi bid'ah, dan bid'ah menjadi sunnah. Bahkan perkara yang menjadi batil dan perkara batil menjadi hak. Sebagai contoh hadirin, seorang wanita yang memakai jilbab menutup auratnya itu merupakan perkara yang benar di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Namun perkara tersebut dikonotasikan sebagai tren yang ketinggalan zaman saat ini. Sementara orang-orang yang mengumbar-umbar auratnya, wanita-wanita yang bulu kilir mengumbar-umbarkan auratnya, dikatakan mengikuti kemajuan zaman. Inilah kekhawatiran Rasulullah SAW tentang fitnah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Inna mimma akhsha alaikum syahawat wa fi butunikum wa qulubikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya yang aku takutkan, kata Rasulullah, atas umatku, atas kalian kelak adalah syahwat yang mengikuti nafsu perut dan kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat adalah fitnah nafsu yang selalu mengajak pada seseorang untuk berbuat buruk ataupun keji di dalam kehidupannya sehari-hari. Di antara fitnah syahwat yang paling berbahaya hadirin adalah wanita. Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, "Ma taraktum ba'idun fi fiatan ia adharru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah ataupun ujian, kata Rasulullah, yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki, khususnya bagi seorang muslim, kecuali fitnah wanita. Betapa berbahayanya hadirin fitnah wanita ini, dan berapa banyak hingga hari ini kaum wanita berpakaian namun hakikatnya tidak berpakaian. Semua menjadi ujian, khususnya bagi seorang muslim, akan keimanan seseorang. Maraknya syahwat dan gencarnya subhat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua dalam sabda beliau yang maksudnya dua golongan manusia yang menjadi ahli neraka yang belum aku lihat di zamanku, kata Rasulullah. Suatu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi laksanakan tidak berpakaian berjalan berlenggak-lenggok kepada mereka seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan mencium aromanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hadirin, aroma surga itu sudah bisa dicium atau aromanya oleh dari amat jauh. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mencium aroma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara fitnah syahwat lain, berapa banyak
macamnya, di antaranya berupa harta, anak, istri, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi ujian ataupun fitnah bagi kita seorang muslim. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua tanpa terkecuali untuk senantiasa memilih wanita-wanita yang solehah untuk pendamping hidup di dunia ini menuju akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu dalam hal ini bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan, hadirin, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Rawahul Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di sisi lain seorang anak pun dapat membutakan hati kedua orang tuanya di dalam kehidupan ini dari yang namanya kebenaran. Demi anak, hadirin, orang tua rela mengorbankan keinginannya, rela mengorbankan kejujurannya, bahkan terkadang mampu menjerat orang tua bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakhil dalam berinfak, enggan bersedekah, tidak mau membayar zakat demi kepentingan anak-anaknya di dalam menata kehidupannya di muka bumi Allah ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah pahala yang amat besar kelak di yaumil akhirat bagi orang-orang yang melakukannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang amat singkat ini. Semoga kita dapat menjaga diri kita masing-masing dari kedua perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini, tentang subhat dan syahwat. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad